Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya juga sehingga dapatlah kita menyambung kembali pengajian kita pada setiap hari Senin sore selama setahun kah, 2 tahun kah kita nih Parayan. Kita sambung pula, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan, panjang umur dan kesempatan sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majlis ilmu agama ini. Karena ujar Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa pergi ke masjid tidak ada niat apa-apa kecuali untuk belajar tentang ilmu agama, baik yang belajar atau yang mengajar, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang berhaji sempurna. Padahal tahun ini orang karena mau berhaji, negara kita melarang. Padahal negara-negara lain berhajian orang, kita kada dibolehkan berhaji. Tapi jangan sedih, ada amalan yang seperti pahala haji, maka hajinya mabrur pulang, pahalanya nih sempurna pulang, yaitu pergi ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang sudah menyator dana haji, ya Allah, pian rela lah buat dana haji digunakan orang gasan molah jalan, pian nanya kata rela lah. Jadi kasihan nang kata mau bahagia nang dananya disalahgunakan oleh orang. Nauzubillahi min dzalik. Ini akhir zaman sudah, termasuk fitnah akhir zaman ini, menghalangi orang untuk beribadah. Duit orang dipakai tanpa serela seizin orang, itu dosanya besar, zalim. Nah, walaupun kita ini tidak ada wewenang untuk apa tuh yang mengatur atau ada seperti itu, hati kita ada juga rasa kecewa lah, rasa sedih. Walaupun ulun ini kada termasuk namanya tur haji, tapi melihat keadaan umat Islam di tahun-tahun akhir ini, ya kasihannya karena Allah haji itu, maka orang mau mengumpulkan tuh lagi kita duitnya gasan mengumpulkan haji sekalinya dipakai orang duitnya. Nah kasihannya. Cuman ada amalan ya Rasulullah, ya tulang ke masjid atau ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Udah kita termasuk orang yang dapat pahala haji yang sempurna. Nah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita berniat i'tikaf supaya menambah pahala kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 11 tadi, baris ke-7 lah, 1 2 3 4 5 6 7, paling pinggir kan, paling ujung. Dan apabila tenang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata pengarang kitab Perukunan ini, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, dan apabila selesailah daripada beuduk, napa yang dikerjakan ibadah tuntung beuduk nang sunnahnya nih, sunnah ini dapat pahala nih bila mengerjakan, maka sunnah menghadap kiblat. Ibadah untung berwudu menghadap kiblat. Tapi kalau posisinya waktu berwudu tadi sudah menghadap kiblat, kan paling lagi
Ini contoh misalnya orangnya kiblat di situ wudu ke situ, apa? Atau berdiri di situ. Cuman bila tuntong wudu, hendak ba'amin itu posisinya mencari arah kiblat. Namun kita kada tahu arah kiblat kira-kira. Contoh misalnya kita wudu di mana, di bawah pohon gatah, kita kada tahu arahnya dia kira-kira. Namun di rumah kita sudah tahu arahnya, di masjid apakah lagi tandanya mihrab kan di sini. Maka kita sunat menghadap kiblat, hendak berdiri kan, hendak berduduk kah? Wudu tu kan hendak berdiri kan, hendak berduduk kah? Imbah itu apa? Menghadap kiblat serta membaca. Nah ini bacaannya. Doa imbah tuntung wudu. Tapi situ kan berbaris lah, mau hendak membarisi. Tapi mungkin yang sudah hafal itu, insyaallah walaupun pada berbaris. Ashhadu alla, asalnya an kelatan, cuma non mati dimasukkan ke lam. Itu dalam ilmu tajwid idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Jadi hilang bunyi nun matinya. Jadi bacanya asyhadu alla, bukan anla, walaupun tulisannya anla. Lamnya itu tasydid. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syarikalahu yang diwakaf ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini berapa ikon nanggar kitab lagi nyaman. Angkat tangan. 1 2. Kepian kada tabawa le. Mun kada tabawa ada aja di rumah lah. Nang anu aja, nang belum pakai kitab aja. Nang kada tabawa jangan angkat tangan 1 2 3 4 5 6. Tujuh, 8, ya kira-kira 10 penting lah di untuk pembiakan. Kita insyaallah ini apa? Kita hari raya hari apa ya? Oh jadi hari Senin itu masih gawat pengajiannya paling. Kalau hari Senin hari raya kan. Tapi santainya hari raya pengajiannya kan apa ya? Ya Allah ada haul ya kan kada begawe ya hari raya tuh mengatam ada juga hari raya ya Allah. Insyaallah diusahakan nanti kita akan memfotokopi, kita akan bagikan bagi yang kada misi kita. Lagi bacaan ibadah wudu. Ini membacanya itulah bujur-bujur. Ini kita ada melihat orang aja ibadah wudu ya. Tentang wudu. Apabila membaca tontong setematnya, bagaimana gitu sudah. Coba membaca bujur-bujur, namun kada hafal, ambil kitabnya. Imbah wudu ambil kitabnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna. Namun kita kada bujur-bujur membaca, kada dapat pahala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni, kada berbaris setelah minat tawwabina. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Diwakaf aja dimatikan aja nonnya lah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Panjang ledonya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Awak lah piano. Hafal atau berisik. Ulangi lah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma, aku aja kada hafalnya nang subhanakallah ingin minal mutatahhirin itu ya, bisa juga ingin situ sama orang-orangnya. Nah, kalau misalnya hafal ingin situ aja ya kada apa-apa juga. Cuman hendak menambahi bagus juga nih tambahannya nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doa ibadah tentang wudu. Nah, adapun yang makruh, ulangnya apa itu arti makruh? Makruh itu hukum lah, nah, hukumnya makruh nih. Bila digawe kada berdosa bang. Tapi lamun kita kada menggawi dapat pahala kita. Sebaiknya jangan digawi. Walaupun digawi kada berdosa, tapi walaupun digawi kada berdosa, tapi jangan digawi atau meninggalkannya itu berpahala. Nah, bagus ditinggalkan. Karena arti makruh itu yang dibenci, yang tidak disukai oleh Nabi. Nabi kada menggawi nama makruh nih. Gawian Nabi itulah dua aja. Wajib sunat. Seumur hidup sini wajib sunat, wajib sunat, wajib. Kita wajib digawi ya kan? Sunat digawi juga kadang-kadang. Makruh rancak benar menggawi. Haram juga. Rancak menggawi haram gitu deh. Kita nih manusia biasa banget. Bisa tergawi dosa. Kalau Nabi itu kata pernah menggawi dosa. Nah, cuman kalau kita nang berdosa ini berwudu dengan cara Nabi, termasuk membaca doa nih tentang wudu, maka habis dosa-dosa kita diampuni Allah Taala. Adapun yang makruh pada mengambil air sembahyang itu ya wudu. Artinya nang makruh dalam pekerjaan wudu itu yaitu berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang. Nah, berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang. Berwudu yang menigagayong atau kebanyakan banyunya membuang-buang banyu mubazir. Itu banyu sorang boleh. Banyu sorang toh. Iya makruh. Tapi kalau banyu orang Pak, maksudnya anggaplah banyu wakaf masjid. Ini kan di keran-keran masjid ini banyu wakaf ngaranya karena orang membayar PDAM pakai duit wakaf. Nah, jadi banyu wakaf, banyu di masjid atau di langgar itu khusus untuk kita beribadah. Masih contohnya untuk wudu atau kita bakamih dulu lah, behira dulu, hanya kita beribadah di kan behir bakam itu basuh pakai airnya itu, cuman kita beribadah di masjid itu. Nah, kalau banyu wakaf kita berlebih-lebihannya itu kada makruh lagi hukumnya, haram hukumnya, karena itu wakaf. Wakaf itu kan milik orang banyak, kada nampun kita pribadi itu. Jadi bila kita duduk di keran masjid atau keran langgar situ dibayar pakai duit wakaf, maka kita secukupnya aja. Ya membasuh muka kan 3 kali ya, kalau 3 kali aja sunatnya. Bila sudah cukup 3 kali adalah, kalau kita mah 4 kali sekalinya tuh hukumnya haram. Kalau itu duit banyu wakaf. Tapi kalau banyu sendiri di rumah ampun bayar seorang BDM itu makruh aja. Makruh. Nah, itu karena barang masjid ini kan punya kehormatan. Barang wakaf ini punya kehormatan. Ini orang sekadar menyampaikan aja bang lah.
sekadar menyampaikan hukum aja, jadi terserah orang. Nah, misalnya masjid kan punya kipas angin, kipas angin ya Allah. Datang misalnya kaum jalan, apa jalan minjam bang kipas angin, gasan apa jalan, gasan bayasinan di rumah ulun ya. Nah jalan, ulun ini bukannya melarang, misalnya kan di Dapang nih contoh aja. Ulun ini bukan melarang, bukan melarang kan, cuma ulun menyampaikan hukumnya aja. Nah, ini barang wakaf, orang nukar pakai duit wakaf, dan tujuan orang mewakafkan itu gasan beribadah di dalam masjid saja. Berarti kada boleh dipakai di luar masjid, apalagi untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Ulun menyampaikan hukum aja, bukan memelarangkan. Jadi sesudah ulun menyampaikan hukum ini terserah biar hendak ambil ke bawah seorang, biar nanggung sorangan. Kena mengulang, jangan kayak kau memelarangkan ya, bukan memelarangkan, menyampaikan hukum. Jadi sudah disampaikan hukum itu terserah orangnya lagi hendak kada jadi, alhamdulillah mun deklarasinya ya silahkan, biar nanggung sendiri dosanya. Kalau nggak ada ulun menyampaikan hukum aja. Kayak itu bang sikap ulun. Nah seandainya ada minjem napa-napa itu, ulun terus terang aja kayak itu bukan memelarangkan apa juga, memelarangkan ulun bisa jual sangin di rumah, apa memelarangkan. Nah, cuman menyampaikan hukum aja supaya orang selamat, kita selamat gitu. Itu barang wakaf. Sampai yasin masjid, Quran masjid kan orang wakaf untuk dibaca di masjid aja. Ada misalnya orang kematian minjam Quran di masjid gasan bakaji di kubur, nah itu salah dah. Tidak semestinya digunakan, bukannya berpahala lagi, dapat dosa. Walaupun mengaji tapi tidak pakai Quran masjid, di mana di kubur bukannya dapat pahala, dapat dosa. Nang ngaji itu. Jadi kita perlu juga tahu ilmunya. Namun kita beribadah tanpa ilmu, ya rusak, kada berpahala, malah berdosa. Itu. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan masjid, walaupun untuk ibadah tadi, minjam mikrofon masjid, gesan apa? Gesan bemaulidan ya misalnya di mana di halaman rumahku, walaupun untuk bemaulidan, untuk ibadah, kada boleh. Nah, apa kali itu untuk minta maaf pedangdutan. Nah, teman, walaupun untuk ibadah kada boleh, apalagi untuk maksiat misalnya ya Allah, nah itu kada boleh. Nah, termasuk nang banyu wakaf jadilah. Kalau kita berlebihan bisa haram. Tapi kalau banyu kita pribadi itu hukumnya makruh. Makruh. Jadi secukupnya aja kita berwudu itu. Kita membuka keran gitu di rumah kita, kada usah berdaras-daras, tak buang-buang banyunya, sekedarnya aja. Malah mun kita kawal lah. Waktu kita membasuh-muhan itu turun keluaran banyu tuh, mun kawah kan ditutup dulu selamat kan, mun kawah nih. Caranya ada pembakawan, karena bila waktu aku membasuh muka tutup lah supaya kada terbuang. Kini bila aku ambil orang bukakan. Nah caranya kayak itu adalah orang menjual keran otomatis kayak itu. Wah ini nih. Jadi kan kada terbuang. Maksudnya orang sedikit gitu dibalarkan. Itu banyu untuk buai berharga di padang Afrika sana. Orang di Afrika sana jarang hujan. Ada kekanakan kurus kari karena kekurangan gizi, kekurangan banyu, kita bersyukur. Banyak banyu, cuman walaupun banyak jangan jual, buang-buang gitu. Haram hukumnya membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, termasuk banyu itu kan kita bayar Allah tuh bila kita masang landing. Jikalau di tepi sungai sekalipun, walaupun di sungai di sungai nih gasan bodoh, misalnya banyak benar memakai, masanya lebih daripada 3 kali basuhan, 4 kali makruh, sunatnya 3 kali. Kalau mau 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Walaupun di tepi sungai, di tepi sungai itu banyak, biar banyak pada kehabisan. Ya makruh juga mun berlebih-lebihan. Karena apa? Karena menyalahi gawian Nabi itu bang. Nabi 3 kali, ya tidak 4 kali, seorang 4 kali. Walaupun di tepi sungai, hukumnya makruh. Makruh ini ya kurang ya pahalanya. Maka yang demikian itu jadi makruh pada air yang tiada diwakafkan oleh
yang ampunyanya. Nah, jadi makruh itu pada ayeuna kada wakaf. Kita bisi banyu sorangan di rumah itu kan bukan banyu wakaf, banyu kita juga makruh punya. Amunnya banyu wakaf Pak. Nah, semuanya. Dan jika pada air yang diwakafkan, itunya banyu di masjid, banyu dilanggar. Orang kan bayar PDM pakai duit wakaf, banyu wakaf marahnya. Maka ya itu haram. Nah, ada aja kitabnya. Maksudnya haram bila berlebih-lebihan. Wudu di masjid boleh ya, walaupun pian belah kehabisan banyu di rumah, gasan sumbayang di rumah nih, buka pian nggak masjid, wudu di masjid, imbah wudu di masjid, ada gasan ibadah di masjid ada, gasan di rumah sumbayang boleh, asal jangan berlebih-lebihan. Walaupun untuk beribadah di rumah boleh, wudu di masjid, tapi asal jangan berlebih-lebihan. Namun berlebih-lebihan ini haram karena itu wakaf. Wakaf. Jadi menurut ilmu kan ya nyaman tahu ya orang ilmu, kalau ada ilmu ngajak tak salah kita. Nah, karena orang menyediakan, sekali lagi ulang tegaskan, karena menyediakan banyu di masjid itu untuk beribadah, khususnya beribadah di masjid tadi. Tapi boleh aja bang, kehabisan banyu di rumah kan wudu di masjid untuk sembahyang di rumah boleh aja bang ya Allah. Nah, seandainya boleh nih kita ya macam kalau tulang tempat ziarah atau kasih tuh mudik kemana ya, kalau tuh musafir bepergian banyak aja kalau yang paling nyaman Pak Kami itu singgah di mana ya, di WC masjid yang paling nyaman. Nah, apalagi masjid kayak kita nih kan terbuka aja. Nah, ke WC kita singgah biasa di masjid. Empat Pak Kami situ bebasuh kayak banyak apa? Nyata banyak wakaf kemarinnya. Nah, supaya kada dipadahkan kita ini semata-mata memakai wakaf orang, imbah kita singgah. Kenapa kami di masjid imbah tuh bebasuh, imbah tuh biar duduk di masjid setempat, walaupun kada wudu setempat aja duduk. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya beriktikaf di dalam di masjid sunat kan Allah Ta'ala, walaupun maksudnya kada sembahyang, duduk aja sampai beriktikaf. Baca salawat sekali kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keluar aja sudah pian daripada masjid hendak meneruskan perjalanan. Artinya kita memakai WC masjid, banyu masjid untuk beribadah di masjid itu walaupun setempat. Jangan kita singgah di masjid orang, dilanggar orang, membuang kotoran wara, meninggal kami wara, kada gasan beribadah di situ. Kalau kita dikatakan memakai apa banyu wakaf semata-mata baca memakai baju wakaf, tapi kada digunakan untuk beribadah. Nah, kayak itu caranya. Nyaman kalau lebih ilmu. Aku jar apa namanya haid ya. Haid kayak baru beli masuk masjid. Apalagi misi kita di sini, ini misi kita di sini misi binian nih harus melalui teras masjid tuh boleh orang haid. Kecuali orang haid nih lah berjalan terus, amun begana kada boleh, amun berjalan boleh bang, berjalan terus kada beganaan nih boleh ya. Perempuan haid boleh lah masuk masjid, nah kada boleh itu kan duduk begana atau misalnya berdiri begana itu nah, tapi amun berjalan aja boleh. Kada beganaan misalnya biar hendak membarak ayam biar masuk ke situ, keluar di situ lewat biar di situ mau buka melewati aja kada apa-apa. Berlalu tanpa begana. Tapi maksudnya berbulik pulang, ayamnya ke situ pulang, berbulik pulang ke situ ngapung, Tuhannya berulang-ulang kada boleh. Nah. Kayak pacar aku nih haid aja. Kayak mana itikaf ya. Mungkin itu jangan cari masjid, cari langgar aja. Kalau langgar boleh aja bang. Bebinian masuk langgar.
nah haid nih. Beribadah maksudnya beribadah kan mesti sembahyang lah. Orang haid misalnya begana dilanggar, duduk dilanggar boleh membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh kayak lagi. Nah, artinya kan kita imbah bahera kami di WC langgar itu kita untuk beribadah dilanggar misalnya ya Allah menggunakan duit apa banyak wakaf itu untuk beribadah dilanggar. Nah, lamun bagus tuh sembahyang mang 2 rakaat di masjid misalnya di masjid kan sembahyang bodoh bang di keran langgar atau keran masjid di masjid kan lalu sembahyang sunat apa namanya salat wudu sunat tahiyat masjid kan. Nah, jadi kan betul berjalan lagi satu mata juga supaya kita tidak dikatakan semata-mata memakai duit banyak wakaf orang, tapi kita memakai banyak wakaf untuk beribadah di masjid deh walaupun satu mat deh. Nah, itu jalannya. Dan melebihi ini makruh jualan dan melebihi daripada maniga basuh kan 3 kali jualan. Nah sunatnya 4 kali membasuh tangan atau membasuh muka sekalinya itu makruh karena menyalahi gawian Nabi. Ini wajibnya sekali ya lah, wajibnya sekali. Mbak tutup lang sunat ditambah sekali, sunat ditambah sekali 3 kali ya lah. 4 kali itu makruh. Ada sunat lagi lawan menyia-nyiakan banyu. Dan makruh juga nih dan mengurangi daripada 3 sanggup aja cukup aja banyunya gasan membasuh muka 3 kali sebenarnya 2 kali ya makruh juga kecuali banyunya dikitannya cukup untuk 2 kali basuh aja. Ini banyunya ada aja untuk kita membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, soalnya 2 kali aja atau sekali aja makruh pokoknya, tapi sah aja bang wudunya. Nah diumumkanlah panitia pengajian Masjid Dawatul Hasanah khususnya buat jamaah lelakian malam Sabtu tuh hendak mengadakan acara Bahaul Zaman pada malam Sabtu yang dihadap ini. Waktunya sudah isya sampai dengan selesai. Diundang seluruh warga desa Bawang Selan. Pokoknya bila merasa begana di Bawang Selan, karena undangan itu baik RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 kan, laki-laki maupun perempuan, toha ataupun miskin kah kaya, pejabat kah rakyat biasa diundang berataan. Nah, tapi menurut gila bang ya, menurut gila rencana ya, ayo lah. Saya jangan amok kayak orang gila diundang juga. Jadi kita sebenarnya bukannya sombong lah, kada permintaan gitu, bukannya sombong. Ini sombongnya aja kada permintaan, sugih aja. Ada kayak itu bang. Kita sebenarnya panitia kada permintaan, cuma bila hendak menyumbang silahkan kami terima kayak itu. Nah kalau hendak menyumbang nasi kan, artinya kan kita nih sama-sama berpartisipasi untuk menghauli Syekh Salman Al-Madani. Jadi saya hendak menyumbang silahkan. Ya Allah, tamu panitianya aja. Kalau hendak menyumbang duit, kan menyumbang baras, kan menyumbang nasi kan. Aku asal bungkus saja menyumbang silahkan juga. Kalau misalnya ada orang sopan kan, seribuannya aja sopan ya. Nah, 1.000 itu jangan dianggap remeh. Nah, siapa tahu gara-gara kita menyumbang 1.000 ikhlas kekal di dalam surga kan 1.000 aja kan memadai balasan Tuhan itu ya. Balasan Tuhan tuh ganal benar. Itu jadi diundang barataan ibu-ibu maupun bapak-bapak malam Sabtu yang dihadap ini waktunya sudah selesai. Bermaulidan ya bang dulu. Hanya kita ya dalam baca manakib sedikit, betul betahlil, mana ada yang dibagi-bagi ya Allah. Nah, itu. Cuman tujuan kita mencari pahala tadi. Kadang mencari nasi kada. Kalau misalnya, wah kok udah dapat jar, ikam dapat wah jar. Apa panitia nih ya? Nah, berarti lain sudah tujuan niat. Itu ngarannya mencari nasi bukan mencari pahala. Mencari nasi itu enggak noise ya.
Sakit parut berak, ingat sih ya bisa. Tapi kalau kita cari pahala di surga kita balasannya. Nah, jadi kalau kita hendak tolak acara maulid Islamian atau acara haulan, pamulaan yang kita utamakan niat berdulu. Niat apa? Lamun niat gasan mencari makanan kadosa tolak kita di rumah aja. Kita memasak loba binatasan kali mun kada dapat timbul kan yang nyambat-nyambat kada jadi pahala malah jadi dosa. Jadi mun sudah niat kita, aku niat kita hendak mencari pahala, mencari ridho Allah Ta'ala supaya nanti di akhirat dapat surga, kita tolak. Insya Allah orang dapat kita kada dapat, kada apa-apa kita gembira dapat pahala. Malah orang kada dapat tuh biar bila ini sabar kita ganal pahalanya daripada orang dapat ngasih ujuran. Kan kita nih di dunia nih, bila orang tuh dapat bala musibah asalnya sabar, pahalanya apa, dapat pahala, dosa diampuni, derajat diangkat, kita naik ada melihat. Nah, gitu. Nah, tapi insya Allah mudahan cukup ya Allah. Nah, seandainya itu cukup pada Bapak Jumang, yang penting kita kan apa, dapat pahala kita. Nah, mana tadi lah? Dan minta tolong pada membasuh anggota, padahal ini sanggup menggawe sorangan. Maksudnya kayak ini kita amun orang manowangakan banyu, misalnya kan di bisi keran pakai cirat aja nah dituangkan budus itu kan apa-apa itu. Ini maksudnya nah jika kita pindah koler orang angkat-angkat membasuhkan yang lain kita garing, mun kita sehat aja. Anu jar, apa misalnya kita nih misalnya banyak bisi anak mantap banyak bisi anak lah sehat aja, emak aja sembayang panggian jar, aku koler tuduh jar, sih mau doakan aja kita mengoler aja, anak mangkat bilang tahu benar, mangkat akan membasuhkan, padahal sanggup aja, makruh hukumnya, minta bantuan orang. Dan minta tolong pada membasuh anggota wudhu nih, minta tolong basuhkan tanganku aja, basuhkan batisku ya, padahal Allah aja lain stroke kan, maka anaknya itu wajib membantu mamanya untuk wudhu, membawa mangkat ke perempuan di situ baktinya dulu lawan kuitan. Jadi misalnya kita nih bisi keluarga atau tentang sana nah masih ada akal. Bila masih ada akal, walaupun ada mau bergerak ke awak, itu wajib kalau sembahyang. Dan sembahyang itu wajib wudhu dulu. Inya kada kau wudhu, kita yang di rumah itu wajib menolong. Dan kita dapat pahala besar. Jangan dilihat aku inya kada bergeraknya dia aja sembahyang aja. Nah, padahalnya awak aja. Misalnya sembahyang, bila kita kada mau bergerak, duduk di kursi aja dengan isyarat mata ya sudah. Tahu lah biar dengan isyarat mata ini contoh misalnya naudzubillah malah ini mencontohkan orang saktor kayak gini. Misalnya duduk di kursi aja nah apa lagi ini sudah berdoakan si kuitan berdoakan mau hasilin misalnya bahira basuya kan di situ berbakti orang kuitan apa kuitan bahira kan basuya bahira ada begitu kidong sih dan orang begitu kidong basuya kita. Ada bahkan ke arah kita itu kan kursi yang bisa berputar ya Allah, banyak duit nih. Kayak apa kian sembahyang mesti tinggal tahu lagi hari, makanya perlu ilmu. Nah ini contohnya, nah mata aja, tapi mata lagi gini, nguntung kamu pandai. Allahu Akbar, contohnya misalnya takbiratul ihram, baca mata aja. Allahu Akbar, jangan mata kijip-kijip nih, artinya bergerak nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Kalau misalnya baca Fatihah, baca ayat, kalau misalnya rokok, kan kok juga bergerak nih. Berisyarat mata ya sudah. Allahu Akbar. Rokok. Sami Allahu liman hamidah. Ya tidak. Mungkin nyaman benar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu? Amun muntung mengenai mau pandir lagi kan orang minta maaf orang satu waktu kan kada pasir lagi bawa pandir itu biar tidak ada pasir lamun kada kau lagi bawa pandir kada usah pandir
dengan hati ya sudah. Hati sudah nambah pandai Allah Akbar. Baca Fatihahnya gini hati, baca tahiyatnya gini di hati, salamnya gini hati juga. Bina sudah lama bungkut kenapa baju juga sudah kabin membayang kayak pada iya kan bungkut ya kira-kira mau sudah mau membayangnya kira 10 menit sudah. Nah, gitu. Dan mendahulukan membasuh anggota kiri daripada nang kanan, makruh juga hukumnya. Orang kanan kalau berdahulu kalau tangan kan ada kanan kiri kanan dulu. Nah basuh kanan ketiga kalinya, hanya kiri 3 kali. Jangan kiri dulu hanya kanan. Sah aja bang, sah aja, cuma makruh. Sah aja cuma makruh. Telinga kanan dulu, hanya telinga kiri. Batis kanan dulu, hanya batis kiri. Gitu. Kalau muha ada kanan ada di kiri lah. Ya, bombay aja. Pipi kanan pipi kiri ini bombay aja. Ada nang pipi kiri kanan dulu, kiri kata itu. Kata itu. Dan makruh pada wudhu itu meninggalkan sunnatnya. Pokoknya bila ada pekerjaan di dalam wudhu itu yang dikerjakan hukumnya sunnah ditinggalkan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh banyak yang pekerjaan yang sunnah. Atau mengerjakan sesuatu yang sunnah meninggalkannya. Ini pekerjaan sunnah meninggalkannya artinya sekalinya digawinya maka hukumnya makruh juga. Sunnah meninggalkan apa tadi contohnya? Meninggalkan, mendahulukan, pokoknya itulah suatu yang sunnah meninggalkannya. Kita tuh disuruh meninggalkannya gitu nah. Itu jangan digawi. Bila kita menggawi hukumnya makruh. Terus adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu wudu itu 4 perkara. Pertama, barang sesuatu, apa saja sesuatu itu yang keluar daripada salah suatu daripada 2 jalan, yaitu qubul atau dubur. Qubul itu kemaluan di muka, kemaluan kita di muka. Dubur kemaluan yang di belakang, lubang yang di muka, lubang yang di belakang. Qubul itu lubang di muka, qubul itu lubang kemaluan yang di belakang, lubang kulit. Bila keluar, napa aja batal wudhu kita, kecuali air mani itu kan membatalkan wudhu, tapi wajib mandi wajib junub. Kena ada kira-kira pengecualiannya lah. Nah, walaupun yang keluar di burit intan sebegi, nah, walaupun bersih intannya batal wudhu. Kantut pada bendanya batal ya. Walaupun orang ini bakar mie itu keluar bulan halus bulatnya di bang berit pencongol kepalanya itu melihat dunia kayaknya berbuat pulangnya kita merasa batal jodoh kita walaupunnya berbuat pulang dalam lubang berit ulat kita merasa, nah itu batal wudhu. Baik di lubang muka atau lubang di belakang apa aja keluar, kecuali mani itu adalah. Dan sama ada yang keluar itu beradat, maksud beradat ini menurut kebiasaan. Nah, apa nang kebiasaan? Nang kebiasaan nang di muka kami, nang di belakang kotoran. Itu nang menurut kebiasaan. Batal wudhu bila bakami atau behera atau bakantut yang itu menurut kebiasaan orang. Nah, atau
jarang terjadi. Kenapa? Orang keluar di lubang burit Hintalu, ada orang di Hintalu, ada orang nonton di TV, maka masuk hitam putih pulang. Bujur juga kan itu. Keluar Hintalu, ngajar keluar Hintalu. Wallahu alam, seandainya bujur lah batal wudunya. Cuman Hintalunya bolehlah dimakan. Wallahu alam. Tapi lamun kita adalah tataguk, kenapa misalnya tataguk buah apel sebigian, ditaguknya contoh buah apel sebigian, sampai 2 hari 3 hari kada keluar, pas behera sekanya keluar di lubang burit, batal wudu kita. Masih utuh apalnya, kada buruk. Itu apalnya tuh biar mutanajis. Pokoknya benda nangkana najis, becelomor dengan najis makanya becelomor lawan kotoran, tapi mau dibasuh hilang najisnya, boleh dimakan? Boleh. Namun hakon kan benda nangkana najis, tapi mau dibasuh dihilangkan najisnya, suci benda itu, boleh dimakan pulang. Tak 2 kali ya menjadi apal masuk ke dalam awaknya. Ada kalau pian melihat kopi luwak musang, hiwit kan musang kan itu. Orang ada bisi kebun kopi, bayinguan musang di lapas buahnya di situ. Inya musang tuh inya bisa menyeleksi, memilih bila nang kopi masak hanya dimakannya. Mentah ada. Jadi nang dimasak, nang masak di pohon kejangan dimakan oleh kopi itu. Imbahnya behiranya ya lah, behiranya. Cuman biji kopinya tuh masih utuh. Kulit kopinya tuh aja nang hancur. Kan tujuan orang tuh memang hendak mengambil biji kopinya. Lamun kita manusia ini bisa memetik, bisa terpetik memangkal, inya musang ini kan diantara hikmahnya tuh Tuhan mengolahkan musang supaya nya bisa memilih nang masak hanya makannya. Jadi terbuat dalam awaknya dimakannya. Bila inya behera, itu biji kopinya tuh masih utuh. Jadi tahinya tuh kan mutanajis, benda yang karena najis, bila dibersihkan biji kopinya tuh suci ya. Lalu ditumbuk orang, dijadi kopi, dijual, dikemas, tulisannya kopi loak, ada gambar gambar musangnya, piano kan misalnya ya Allah, di warung piano lah, boleh, karena najisnya sudah dibasuh, gitu. Tapi kalau misalnya nang sudah hancur, misalnya ada awal lagi kalau sudah hancur di awaknya. Tapi kalau masih utuh, kalau dibersihkan. Kalau misalnya tetaguk intan nggak cincin, bisa aja orang madang behera ya, kalau jangan dibuang. Ya kada hancur loh, apalagi benda keras tuh kada hancur. Pulang behera tuh disayangnya ya Allah, behera di tanah ya apa ya Allah, maka intannya 10 gram atau cincinnya 10 gram sayangnya. Jadi saya juga tetap intan ya Allah, tetap cincin kan. Jadi apa saja benda yang keluar di kubul atau dubur yang beradat atau jarang terjadi itu membatalkan wudu. Maka yang beradat itu seperti kami. Maka yang beradat maksudnya menurut kebiasaan, menurut adat itu seperti kami itu kan. Ya, bila keluar kami ya Allah, ya, walaupun setitik nih, itu benda najis, maka batal wudu. Dan tahi, ya kotoran, ini di lubang di belakang nih keluar, walaupun secirit saja. Setitik aja banyak pulang ya bocor nih, itu batal juga wudunya. Dan mazi itu cairan yang keluar di kemeluan muka, biasanya itu keluar dikarenakan syahwat bergejolak. Nah mazi itu najis lah. Banyunya itu bening aja, cuma agak lincah, tahu aja biar mazi lah. Dan wadi, jangan wadai lah. Wadai ya, akibat
kada belajar loh kan salam berisi atau wadi lain. Ini wadi ini naran air juga yang keluar di kemaluan muka. Kemaluan muka biasanya itu keluar setelah bakami, dikarenakan orang itu pegawai berat kah atau pangkatan berat kah atau olahragawan kah, itu bisa keluar imbah bakami ada keluar banyunya itu yang kental seperti banyu mani lincar tapi kada nyaman keluarnya biasa aja, itu wadi itu najis juga bila keluar itu batal jodoh. Dan yang jarang terjadi seperti darah, keluar darah misalnya di kemaluan muka atau bahira darah, nah, anu juga batal jodoh. Ini orang penyakit misalnya lah. Dan nanah itu darah yang membusuk jadi nanah, batal juga. Dan kayu dia tetaguk siwak misalnya ya Allah, kalau bahira siwak kayu, nah itu batal juga. Atau misalnya ratan aja mengorek, ada pengorek gigi, mau jadi tagok misalnya ya Allah, saya keluar misalnya di kemaluan, nah itu batal juga. Dan batu, nah batu kita bisa makan, saya ini jangan ikut batu berseorang atau banding orang kan menjemur di iga aspal, bisa buatan batu, semenggiling barasnya batu. Kita makan nasi kokopannya hendak meluak sayangnya cuman batunya sudah ramuk tagok hajar. Nah, atau misalnya bisa orang batu marin sekali kami soalnya meloncat batu, belum lagi kami yang meloncat ke batu dulu. Nah itu jarang terjadi cuman bisa terjadi, batal juga. Dan cacing nih ya yang mengulang karmi lah, kita perlu mengulang orang bakar mie kulit kulitnya keluar atau misalnya bakal keluar masuk pulangnya batal. Nah, cacing sebut jangan cacing mana tadi lah. Jikalau dikeluarkannya kepalanya kemudian maka dimasukkan akan dia sekalipun ini si ular deh bakal keluarnya kepalanya dari lubang kulit orang masuk pulangnya batal juga si orang itu wudunya. Atau karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur, atau karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur. Nah, ini kayaknya tahu karena sebab apakah dimasukkannya misalnya kalau ini dari keluar dimasukkannya, kalau tadi kan dari makanan dari parut keluar, ini dari lubang situ juga dimasukkannya misalnya. Kenapa misalnya biji kacang misalnya dimasukkannya kalau lubang murid soalnya itu masuk hanya keluar pulang batal. Nah, jadi walaupun masuknya dari situ lalu keluar pulang batal wudu. Maka sekalian itu membatalkan juga melainkan keluar mani. Nah, melainkan keluar mani naran banyu nih. Tiadalah batal air sembahyang, hanya wajib mandi junubnya. Nah, adakah yang bertanya-tanya di otak dia, kenapa aja seberataan aja kan keluar dari bulu membatalkan dulu kecuali mani aja kada batal, kenapa jadi kayak itu aja? Maka mani itu banyu aja keluar di kemaluan muka kada batal aja. Adakah yang pernah bertanya-tanya kayak itu? Nah, ini jawabannya pula. Nah, jadi orang nang keluar banyu mani, kenapa jadi kada batal wudunya? Tapi wajib aja wajib mandi aja. Kandinya junub pulang. Kalau banyu mani itu junub pulang, wajib mandi. Nah, jawabannya adalah karena
apabila orang sudah kena hukum besar, maka tidak kena lagi hukum kecil. Apa hukum besar? Hukum besar dia junub, wajib mandi wajib. Hukum kecil apa? Batal wudu. Inya kan ada lagi batal wudu. Gitu. Jadi, ulun ulangin nah. Kenapa orang keluar banyu mani itu tidak membatalkan wudu? Contoh misalnya kita wudu. Contoh misalnya laki-laki, ulun ini laki-laki nyaman menjatuhkan laki-laki. Kalau kayak begini ada kabisi mani, wallahu alam kira-kira dari kalau ya. Ini contoh laki-laki keluar banyu mani bukan sebab jima lah. Contoh misalnya menghayal apakah, lalu keluar banyu mani lelakian Inya tadi wudu sebelumnya, itu kada batal wudunya. Atau misalnya guring, tapi guringnya berduduk lah. Guring berduduk, duduknya kada bergeser. Itu wudunya kada batal, guring berduduk. Tapi kalau bergeser, soalnya guring duduk sini, misalnya duduk sini, guring. Orang tadi bodoh, sebujung guring malah ngaruh. Pas ulun bangun, saya duduknya di situ, batal wudu. Kenapa? Berarti dari sini ke situ turun bergeser guring, angkat. Siapa tahu waktu angkat tadi tak keluar angin pengangkat tanpa sepengatan mulut, jadi batal. Guring berduduk tapi bergeser. Tapi kalau guring berduduk tetap aja ulun bodoh sudah. Kalau guring berduduk tetap aja. Pas ulun bangun di sini juga itu ada batal wudu. Contohnya ulun menunggu antara maghrib dan isya. Imam maghrib duduk beriktikaf di masjid atau di sini juga ini. Pas orang bang isya bangun di sini juga tetap. Biasanya orang lama malah bisa, tapi orang polos tuh melayang-layang awak. Paling tiap angin kan, mengada tetap aja bisa tak keluar angin tanpa sepengetahuannya waktu berhenti setangkut. Nah orang barat awak orang lama kayak orang yang harus lama kan. Guring tetap itu ada batal untuk. Jadi kan bisa wudu lagi supaya bisa 4 berjamaah. Tapi kalau bergeser duduknya atau angkat duduknya, lagi pindah duduknya itu batal. Guring berduduk. Tapi kalau guring berapa itu mutlak batal. Guring berapa? Mutlak batal. Kalau guring berduduk batal kada. Lamun guringnya kada bergeser, guringnya kada terangkat kada batal. Guringnya tetap kada batal. Tapi mau guringnya terangkat atau bergeser batal wudunya. Guring berduduk nih. Nah, ini contoh ada orang guringnya berduduk kan, guring berduduk tadi asal tetap duduknya itu tidak membatalkan wudu. Waktu guring kan mimpi tawin, mimpi basah, sekali bangun kayaknya basah, dijapai banyu mani keluar, berarti dia junub. Tapi batal lah wudunya, ada batal. Karena banyu mani tadi di dalam kitab itu tidak membatalkan wudu. Dia keluar mandi waktu guring, tapi guringnya tidak bergeser, ada batal wudunya. Nah, dia kada kena lagi hukum yang kecil, karenanya sudah kena hukum yang besar. Hukum kecil apa? Batal wudu kada batal laginya. Kada kena hukum batal wudu. Tapi inya kena hukum yang besar, mandi wajib. Paham lah Bian? Kalau misalnya Bian ditakoni, atau misalnya abahnya bertakon apa aja kesana apa tadi masjid anu abahnya kita ini diantara yang membatalkan wudu keluar benda apa saja di lubang yang di lubang belakang kecuali mani ya. Ayo kenapa aja kayak itu aja abahnya. Lalu Bian bisa menjelaskan karena tuh bila orang sudah kena hukum yang kecil, bila kena sudah hukum yang besar, hukum yang kecil kena lagi. Nah, hukum yang besar ya abahnya mandi wajib. Nah, hukum yang kecil batal wudu. Jadi kada lagi batal wudu. Karenanya sudah dikenakan wajib mandi besar, mandi junub. Nah, supaya lebih memahamkan lagi, contohnya kayak ini aja. Ada dalam hukum Islam ini bulah kan kita diharamkan melakukan perzinahan.
baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, kalau ada yang sudah menikah, sudah pernah menikah nih, melakukan perzinahan, itu namanya ghairu muhsin kan kalau dalam kitab fikih itu. Kalau belum menikah, belum pernah menikah melakukan perzinahan, itu al-muhsin kayak itu. Orang kedingan lagi lah. Itu beda hukumannya dalam hukum Islam malah. Kalau orang belum pernah menikah melakukan perzinahan, dalam hukum Islam dicambuk 100 kali cambukan. Cuman negara kita kan berlaku tuh, kalau di Arab yang berlaku syariat Islam. Kalau kita di sini kan ada berlaku. Makanya hukum Islam itu bila berlaku ya untuk kemaslahatan umat Islam sendiri. Bila ada jadi bukan wadi berzina. Nah, bila orang karena pernah kawin melakukan perzinahan, bila ia hendak bertaubat dan di negara itu diperlakukan hukum Islam, maka dia bersedia untuk dicambuk. Siapa nama cambuk? Pemerintah menyuruh siapa yang mencambuk 100 kali cambukan. Bukan cuma itu, diusir, diasingkan. Ya, bahasa kasarnya diusir dari kampung itu setahun ke 2 tahun kan. Bukan menghinakan inyalah hukum Islam itu aja mau usir menghinakan, bukan. Inya di kampung itu sudah tercemar namanya. Dengan inya dipindahkan di kampung lain, orang di kampung itu kada tahu kelakuannya. Sifat terjangnya tuh. Jadi di kampung itu orang memuliakan wanginya. Jadi orang di kampung itu kada tahu pada inya ini penzina. Makanya dipindah, diusir, diasingkan di kampung lain supaya orang menghormatinya. Karena di kampung orang sudah mencap ini penzina. Jadi pandangan orang itu kada bagus. Supaya inya memulai hidup baru, nyaman, memulai lembaran baru di kampung lain, orang kada dan tahunya tentang aibnya. Itu maksudnya tuh jadi diasingkan. Itu kalau belum kawin, kalau belum pernah menikah melakukan perzinahan, itu hukumannya kayak itu, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun atau 2 tahun kan di kampung lain. Nah, kalau orang ini sudah pernah menikah, dalam seumur hidupnya pernah menikah walaupun sekali, lalu tiba-tiba dia melakukan perzinahan dengan laki-laki lain atau misalnya laki-laki dengan perempuan lain, itu hukuman dalam Islam dirajam sampai mati. Kalau inya dirajam sampai mati itu boleh, itu diterima Tuhan taubatnya di akhirat, inya kada lagi disiksa, kada lagi kalau dirajam di dunia, di akhirat kada lagi dirajam dengan api neraka. Nah, itu kalau berlaku hukum Islam. Nah, pemajar kesiannya dirajam aja. Itu pian tahu lah dirajam. Dirajam tuh yang ditabuk lubang di tanah. Jangan di hutan. Di hutan orang kada jalan yang lalunya. Dia di tengah di pinggir jalan tuh ditabuk lubang. Kemudian orangnya dikubur ingat sini. Kepalanya aja lagi di sini. Supaya orang kada melihat mohanya kan bisa orang melihat mohanya asa kasihan ampun pakai batu ditutupi kan matanya atau muhanya kan. Ingat saja lagi, bila orang lalu situ wajib mengambil batu nenggonol, ampun sampai mati. Penyiksaan ada, itu ada penyiksaan. Itu memang taubatnya kayak itu. Hukum Allah Taala memperlakukan. Bila inya mati, inya husnul khatimah, di akhiratnya kada disiksa lagi. Nah sampai mati itu hukum. Makanya takutan kalau kita melakukan perzinahan nih, itu amun di dunia ini kan dirajam paling ibaratnya orang 10 ekor misalnya maham putih dengan betul materinya selesai itunya. Tapi kalau mau di akhirat kan mun kada dirajam diri di akhirat seharusnya 1000 tahun diampun pakai batu neraka, sakit lagi kelak. Tapi diampuni dosanya. Nah, jadi kan apa jadi orang menjatuhkan kayak itu? Orang yang sudah dapat hukuman yang besar, kadang-kadang lagi hukuman yang kecil. Hukuman yang besar tadi orang yang pernah kawin dirajam sampai mati.
Hukuman kan tapi besar, anggaplah hukuman kecil, dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan setahun ke negeri orang. Nah, jadi bila sudah karena hukum besar, itu kan lagi karena hukum kecil. Kalau misalnya karena hukum besar, hukum kecil dapat juga apa? Dicambuk dulu 100 kali, habis itu diusir, betul dirajam sampai mati, kada. Bila karena sudah hukum besar, hukum kecil ini kada dapat lagi. Nya kada dicambuk sebelum dirajam itu, kada diasingkan sebelum dirajam aja. Nah, contohnya kayak itu deh. Orang nang keluar Banyumanik, kenapa kada batal wudu? Karena inya sudah karena wajib mandi itu hukum besar, kada lagi karena hukum nang kecil batal wudu, kada lagi batal wudu. Sebagai contoh aja Bapak, sebagai pemandangan ya. Nah, paham ya lah. Mana tadi lah? Hingga situ kan lah. Sejam sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan dosa kita, dosa maafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslim muslimat, ya punya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keseberatan di panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.